Akhir-akhir ini dok, banyak teman-teman saya itu kena katanya penyakitnya Bell palsy dok. Nah itu apa namanya? Apakah itu termasuk juga bagian dari stroke? Terus penyebabnya apa dok? Gitu. Apakah kurang terkena stroke? Kan kata dokter tadi harus fisioterapi kita bawa ke rumah sakit. Apakah kita nanti bisa melakukan fisioterapi itu sendiri di rumah gitu? Jadi memang kasus Bell's palsy ini memang kadang-kadang suka disalahartikan dengan sebuah serangan stroke. Nah, jadi perbedaan signifikan antara Bell's palsy dengan stroke adalah kalau Bell's palsy dia memang mulutnya mengot, terus bicaranya bisa pelo, tetapi tangan dan kakinya masih berfungsi dengan normal. Nah, kalau misalnya memang ketemu kondisi seperti itu, biasanya kita curiga ini sebuah serangan Bell's palsy, bukan stroke. Jadi Bell's palsy bukan bagian dari sakit stroke karena tempat penyakitnya berbeda. Kalau stroke tempat penyakitnya ada di otak, pembuluh darah di otaknya. Tetapi kalau Bell's palsy yang terjadi adalah gangguan di saraf wajah. Jadi untuk mempersarafi wajah ada saraf nomor 7 namanya, ya, saraf nomor 7, dan dia keluar dari telinga ke arah dagu, kemudian baru ke wajah. Pada kasus-kasus dengan Bell's palsy, biasanya penyebabnya yang paling pertama itu adalah infeksi virus. Ya bisa, nah makanya, tapi infeksi virus itu biasanya didahului dengan demam atau ada nyeri telinga karena memang si sarafnya lewat dari telinga ke arah dagu. Nah, tetapi ada juga yang terjadi memang bukan karena infeksi virus. Salah satunya misalnya terjadi peradangan di saraf wajahnya. Apa yang bisa menyebabkan peradangan di saraf wajah? Biasanya terpaan angin. Nah, makanya biasanya paling sering saya kalau misalnya ketemu pasien-pasien Bell's palsy, saya tanya, ini posisi tidurnya gimana? Di rumah tuh pakai kipas anginnya ke arah muka apa enggak kalau tidur? Atau arah semburan angin AC-nya ke arah badan apa tidak? Terus sering misalnya orang-orang yang memang kerjanya malam, kan angin malam lebih dingin ya, lebih dingin. Misalnya profesinya apa? Saya akan selalu tanya profesinya. Misalnya saya driver online. Bisa jadi misalnya dia pakai helm yang tidak full face. Atau dia sopir truk biasanya. Sopir truk karena perjalanan jauh, biar hemat bensin dia nggak hidupin AC-nya. Jadi dia buka kacanya. Sepanjang jalan kena terpaan angin, dia bisa terjadi peradangan di saraf wajahnya. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu, yang untuk membedakannya memang hanya dengan pemeriksaan saja. Jadi dilihat kalau cuman mukanya aja, tangan kakinya masih bagus, ya dia aman-aman aja. Artinya dia bukan sebuah bagian dari stroke. Dia hanya sebuah serangan Bell's palsy. Terus yang kedua, pada pasien-pasien dengan fisioterapi, ya. Pada pasien-pasien stroke memang diharapkan terapi fisik itu dilakukan sesering mungkin, baik oleh sendiri maupun dibantu oleh keluarga. Biasanya di rumah sakit itu jadwal fisioterapi itu sekitar 2-3 kali seminggu dengan durasi 30-1 jam. Nah, dan pada saat fisioterapi itu terapisnya akan membekali pengetahuan ke keluarga pasien. Nanti di rumah dilakukan latihan seperti ini. Nah, makanya yang di rumah memang harus terus melakukan latihan-latihannya supaya dia bisa lebih cepat berfungsi maksimal untuk untuk mengurangi gejala sisa dari stroke-nya.